Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja kita HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan ke seluruh ruas yang ada di gereja dan yang juga mengikuti ibadah melalui live streaming, selamat datang dan selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita masing-masing mengambil waktu teduh, berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran mengikuti ibadah. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 3 ayat 1 sampai dengan 3. Sampai
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 403 ayat 1 dan 2. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu kudoakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku, dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Bila makin dekat ku mendengar firman-Nya, menurut kehendak-Nya. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama. Beginilah hukum Tuhan. Hukum atau titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 686 ayat 2 dan 3. Ini ku datang
Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dengan buku nyanyian nomor 453 ayat 1 dan 2. Yang terindah di atas segalanya, nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia, indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita sebagai epistel pada minggu ini, yang tertulis pada Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Kita membacanya secara responsoria. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuan, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun,
Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 754 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan warta gereja. Shalom. Amang-inang warta gereja pada tanggal 21 Januari 2024. Adapun nama minggu kita adalah minggu ketiga setelah Epifanias, dengan topik minggu Allah tempat perlindungan kita di Batado Hapo Sabta. Adapun poin-poin yang akan kami bacakan adalah sebagai berikut, yaitu poin kedua, koinonia, poin 2.1, sermon koordinasi Parhalado. Koordinasi Parhalado pada hari Selasa 23 Januari 2024 masuk pukul 17.00 WIB. Selesai koordinasi akan dilaksanakan rapat Parhalado yang membahas program dan anggaran tahun 2024.
Poin berikutnya, poin ketiga marturia 3.2, iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 21 Januari 2024, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja, mohon nama dan WIK-nya supaya diisi. Kemudian poin kelima, pemberitahuan 5.1, pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Martinus Asido Simajuntak, putra dari Bapak Rukman Effendi Simajuntak almarhum Ibu GHR Boru Pardede, yang beralamat Jalan Komplek Bumi Citerep, Permai, Jalan Bina Muda nomor 11, RT 3, RW 17, masuk WIK 5, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, dengan saudari Silda Agnesti Boru Tampu Bolon, putri dari Bapak Tiopan Tampu Bolon, Ibu Rosmaya Boru Nainggolan, yang beralamat di Jalan Babakan Sare 3, nomor 489, RT 12 RW 9, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, masuk WIK 11, anggota Gereja HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 27 Januari 2024 di HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk pukul 09.00 WIB. Kemudian poin 5.2, rapat-rapat. Bagian A, pada hari Selasa 23 Januari 2024 akan dilaksanakan rapat Perhalado untuk membahas program dan anggaran tahun 2024 setiap seksi yang akan diajukan dalam rapat huria. Bagian B, pada hari Jumat 26 Januari 2024 dimulai pukul 09.00 WIB akan dilaksanakan rapat huria untuk menentukan program dan anggaran huria tahun 2024. Diundang semua perhalado, ketua dewan, ketua seksi, panitia pembangunan, dan mewakili jemaat 5 orang setiap WIK untuk mengikuti rapat tersebut. Kemudian 5.3 undangan, gereja kita menerima undangan dari HKBP Sumber Sari, Resort Bandung Barat dalam ibadah dan acara Mamyakon Batu Ojahan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 hari ini, waktu pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Yang mengikuti dari gereja kita adalah Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH. Demikian Amang Inang, warta gereja kita. Mauliate, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 755 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kasih setiamu tiada
Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semuanya. Baik Amang dan Inang dan juga saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita buka firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Baiklah, kita akan membaca secara responsoria. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Hanya angin saja, orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita mengetahui, tentu kita memahami bahwa selain daripada kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier, bahwa salah satu kebutuhan yang sangat diharapkan oleh manusia adalah keamanan dan ketenangan. Salah satu kebutuhan manusia yaitu keamanan dan ketenangan. Dan ini juga sebenarnya yang dikatakan oleh Abraham Maslow, ya. Abraham Maslow dia mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah keamanan dan ketenangan di dalam hidupnya. Nah, Amang dan Inang, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita membicarakan tentang ketenangan, ketika kita membicarakan tentang keamanan, maka kalau kita lihat pada saat ini, ya Amang dan Inang, kalau kita lihat pada saat ini, untuk mendapatkan keamanan, untuk mendapatkan ketenangan dalam jiwanya, orang rela membayar mahal. Seseorang yang bisa membuatkan hidupnya tenang, yang membuatkan hidupnya nyaman, yang membuatkan hidupnya aman, yaitu dengan membayar contohnya pengawal atau bodyguard, ya, atau bodyguard. Bahkan dewasa ini kita bisa melihat untuk membuat hidupnya tenang atau nyaman, orang rela membayar pengamanan di dalam lingkungan rumahnya, misalnya seperti satpam. Bahkan orang rela
membuat rumahnya, di dalam rumahnya itu dibuat di situ CCTV. Nggak masalah saudara-saudaraku kalau kita membuatkan bodyguard, kalau kita misalnya membayar satpam, kalau kita misalnya membuat CCTV di dalam rumah atau di dalam kantor atau di manapun kita beraktivitas, nggak masalah kalau kita mengadakan CCTV. Dan itu adalah kebutuhan seperti yang dikatakan oleh Abraham Maslow dalam pengantar khotbah ini. Nah, Amang dan Inang, satu hal yang perlu kita lihat dalam khotbah kita pada pagi hari ini, bahwa kebutuhan dasar hidup manusia itu adalah aman dan tenang. Hal ini juga yang kita lihat dari sisi kehidupan Daud sebagai yang menulis Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 13 ini. Di mana kalau kita perhatikan Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 13 ini, kita bisa melihat latar belakang daripada penulisan Mazmur 62 adalah keterancaman jiwa dari Daud ketika dia menjadi buronan daripada Saul pada saat itu. Tidak hanya keterancaman dari buronan Raja Saul bahwa Raja Saul hendak membunuh daripada Daud pada saat itu, tapi dari sisi lain ternyata di dalam latar belakang Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat 13 ini, ternyata ada begitu banyak ketidaknyamanan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak musuh-musuh yang dihadapi oleh Raja Daud pada saat dia memerintah bangsa Israel pada saat itu. Nah, Amang dan Inang, kita bisa membayangkan apabila kehidupan kita berada di dalam ketertekanan, apabila kehidupan kita berada di dalam intimidasi, atau apabila kehidupan kita berada di dalam kecemasan atau kekhawatiran oleh sesuatu hal, kepada siapakah kita mengadu? Kalau tadi orang bisa menyewa bodyguard, bisa membuat rumahnya CCTV supaya dia merasa nyaman, bisa membuat rumah pribadinya yang disewa misalnya satpam atau digajikan misalnya seorang satpam, nggak masalah Amang dan Inang, sepanjang itu membuat diri kita nyaman. Gereja ini juga ada CCTV-nya begitu supaya nyaman, aman dan tenang. Tapi ada satu hal yang perlu kita lihat ketika tadi kita mengatakan bahwa hidup kita atau kehidupan orang lain atau kehidupan di sekitaran kita supaya hidupnya nyaman, tenang, maka dia menyewa bodyguard atau satpam misalnya. Kita harus memahami dan mengerti bahwa itu adalah bersifat sementara. Bahwa itu adalah bersifat sementara saja. Namun ada satu hal yang ditekankan oleh Raja Daud pada saat ini di dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat 13 ini, dia mengatakan bahwa hanya pada Allah saja aku tenang, ya. Kenapa dia mengatakan bahwa hanya pada Allah saja aku tenang? Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia mengaku bahwa Allah itu adalah gunung batu dia. Bahwa dia mengaku bahwa Allah itu adalah tempat perlindungannya. Bahwa Daud mengaku
bahwa Allah itu adalah benteng kehidupannya. Bagaimana dengan saudara di tahun 2024 ini? Masihkah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya dan mengatakan bahwa hanya Allah saja kehidupanku merasa tenang? Karena apa? Bahwa Allah itu adalah benteng pertahananku, bahwa Allah itu adalah gunung batuku, bahwa Allah itu adalah keselamatanku. Masihkah kita mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita hanya kepada Tuhan? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini, memang kita boleh mengatakan atau kita bisa melihat bahwa dunia kita pada saat ini sangat canggih, bahwa dunia kita saat ini serba canggih, bahwa dunia kita saat ini serba maju. Tetapi nampaknya ketika dunia kita semakin canggih, dunia kita semakin maju, ternyata di samping dunia kita sedang maju saat ini, nampaknya dunia kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ya, tidak sedang baik-baik saja. Kenapa begitu? Karena di samping kemajuan dunia kita saat ini, banyak perilaku manusia yang menjadi homo homini lupus, atau manusia bagaikan serigala bagi manusia lain. Hal ini kita lihat dengan realita kehidupan yang sedang terjadi pada saat ini. Di samping dengan kemajuan yang sedang kita hadapi pada saat ini, banyak manusia menjadi homo homini lupus, ya, homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Tidak melihat mata lagi, ya, dang mamereng kondisi B. Dan banyak manusia pada saat ini tidak taat lagi akan firman Tuhan, nggak takut lagi akan firman Tuhan. Semua serba dilegalkan. Akibatnya banyak manusia pada saat ini homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Melihat kondisi, melihat realita yang sedang kita hadapi pada saat ini, tahun 2024 ini, dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13 ini, kita diajarkan supaya kita seperti Daud mempercayakan hidup kita, kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sebab Allah kita itu adalah tempat perlindungan kita. Allah kita itu adalah gunung batu kita. Allah kita itu adalah keselamatan kita. Jadi kita jangan takut amang dan inang. Kita jangan takut amang dan inang. Kalau seperti khotbah minggu yang lalu dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51 yang bertemakan Yesus anak Allah. Yesus anak Allah dan sebagai raja. Bagaimana pemilihan Filipus, bagaimana pemilihan Nathanael dalam profesi masing-masing. Walaupun waktu kita mendengarkan Yohanes 1 ayat 43 sampai 51, bagaimana Nathanael masih memiliki pemikiran yang miring terhadap Nazaret pada saat itu, tetapi Allah melalui Yesus Kristus meyakinkan dia
bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Raja, maka Filipus dan Natanael pun mengikut Yesus di Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51. Sama seperti Filipus dan Natanael, kita juga diajak pada saat ini menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang handal, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang menjabarkan firman Tuhan, atau menjadi pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita atau di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana sebenarnya ketika kita telah dipilih Tuhan, ketika kita telah dipilih oleh Allah menjadi murid-muridnya, kita diajarkan jadilah kita menjadi Daud-Daud masa kini yang memberikan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, yang memberikan kehidupannya sepenuhnya hanya kepada Yesus, karena Yesus adalah benteng pertahanan kita, karena Yesus adalah tembok kita, karena Yesus adalah tempat perlindungan kita. Jadi kita diajarkan jangan menjadi takut, tetapi jalanilah kehidupanmu dengan baik. Jalanilah kehidupanmu dengan bersama-sama dengan Tuhan. Ada firman Tuhan di dalam kitab Roma yang mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Molo debata dongata isema alota. Jika Allah di pihak kita, siapakah melawan kita? Kenapa Daud tidak begitu gentar menghadapi musuhnya? Karena Allah di pihak dia. Karena dia merasa bahwa Allah adalah benteng perlindungannya. Karena dia merasa bahwa Allah adalah gembalanya. Karena dia merasa bahwa Allah itu adalah kubu pertahanannya. Maka ketika kita menjalani di tahun 2024 di minggu ketiga ini, apakah kita masih mempercayakan, apakah kita masih percaya bahwa Allah itu adalah benteng pertahanan kita, bahwa Allah itu adalah kubu pertahanan kita, bahwa Allah kita itu adalah tembok pemelihara kita, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang masih menggembalai kita? Apakah kita masih mempercayakan itu sepenuhnya kepada Tuhan? Amang dan Inang, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sering memang kita merasa galau, sering kita merasa risau, sering kita merasa khawatir, sering kita merasa cemas, bahkan sering kita merasa kecemasan yang mungkin membuat hidup kita menjadi down. Sama seperti yang dirasakan Daud di dalam firman Tuhan ini. Dia juga merasa gelisah akan menghadapi musuh-musuhnya. Dia merasa cemas, dia merasa khawatir akan musuh-musuhnya. Tetapi dia memiliki kekuatan, tetapi dia merasa bahwa kalau aku cemas, kalau aku khawatir, mungkin musuh akan selalu membuntutiku. Mungkin musuh akan selalu membuat saya menjadi down. Tetapi dia bangkit. Dia tidak mau dicemaskan oleh musuh-musuhnya itu. Jadi seperti itulah kita, Amang dan Inang. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita dalam Mazmur 37, Amang Inang, Mazmur 37
Mazmur 50, Mazmur 50 ayat 15 mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetaplah kita berseru kepada Tuhan. Tetaplah kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari segala permusuhan, dari segala mara bahaya. Itu tadi disambungkan kepada kitab Roma itu. Jika Allah berada di pihak kita, siapakah lawan kita? Sehebat apapun kekuatan musuhmu pada saat ini yang mencoba-coba menghancurkan engkau, sehebat apapun kekuatan daripada rivalmu pada saat ini, jika kamu meyakini, jika kamu berseru-seru kepada Tuhan, maka musuhmu itu tidak akan mampu untuk menghancurkan kita. Karena apa? Karena kita berseru-seru melalui doa kita kepada Tuhan. Karena kita memuji-muji Tuhan kita itu melalui pujian yang nyata. Karena kita memuliakan Tuhan kita itu dengan kemuliaan yang dipersembahkan hanya kepadanya. Berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan diluputkan dari mara bahaya, maka engkau akan diluputkan dari kecemasan, maka engkau akan diluputkan dari kekhawatiran ataupun diluputkan dari ketakutan. Karena apa? Allah berada di pihak kita. Namang dan Inang, saudara-saudaraku yang terkasih, memasuki tahun 2024 ini memang kita melihat bahwa sebentar lagi kita akan memasuki pemilihan umum. Sama seperti khotbah 2 minggu yang lalu Amang Inang, saya mau menekankan kepada kita saat ini, pergunakanlah hakmu sebagai warga negara yang baik. Pergunakanlah hak suaramu. Jangan menjadi golput. Tetapi kita harus sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mempergunakan hak suara kita dengan baik. Berikan suaramu. Siapa sebenarnya presiden yang terbaik yang akan kita pilih di dalam pemilihan umum di tahun 2024 ini? Pergunakanlah hak suaramu dengan baik. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, jangan karena perbedaan memilih, ya, karena perbedaan pemilihan, misalnya kita berada di golongan A, teman kita berada di golongan B, teman yang satu lagi berada di pihak C, misalnya, pertemanan kita menjadi retak gara-gara itu. Jangan menjadi retak, jangan menciptakan permusuhan dengan kondisi yang sedang kita hadapi, yaitu dengan pemilihan umum yang diselenggarakan di tahun 2024. Pilihan boleh berbeda, tetapi pertemanan tetap dipupuk. Maka pada saat ini kita harus tetap mendoakan pemerintah. Supaya apa? Supaya pemerintah kita tetap damai. Siapapun yang menjadi pemimpin kita, Isepenagabe uluwata, siapapun yang menjadi pemimpin kita di tengah-tengah Republik Indonesia itu adalah pilihan Tuhan. Itu adalah pilihan Tuhan. Alanyaha nungadimiaki debata nasida. Jadi kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus tunduk dengan suara rakyat yang sudah memilih siapa yang menjadi presiden kita.
Karena itu saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita mengedepankan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan itu adalah keselamatan kita. Karena Tuhan itu adalah gunung atau tempat perlindungan kita. Karena Tuhan itu adalah benteng pertahanan kita. Tetaplah mempercayakan hidupmu hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan tetap menjagai kita. Walaupun kita berjalan di dalam jalan yang mungkin sedang berlobang-lobang, atau mungkin sedang berliku-liku, atau mungkin kita sedang diombang-ambingkan oleh angin, atau oleh pertemanan, atau oleh teman-teman yang lain yang mungkin mengombang-ambingkan kehidupan kita. Mari kita tetap mengedepankan Tuhan di atas segala-galanya, karena Yesus adalah keselamatan kita. Tetaplah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan tetap bertindak. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih dengan firman yang Engkau taburkan kepada kami saat ini Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah benteng pertahanan kami. Engkau adalah harapan kami satu-satunya. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mempercayakan hidup kami ini sepenuhnya hanya ke tangan-Mu saja. Karena kami adalah manusia yang cepat rapuh oleh karena pergumulan yang kami hadapi saat ini. Tetapi kami mampu Tuhan untuk bangkit berdiri karena kami memiliki Allah sumber kekuatan kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah firman-Mu yang sudah Kau taburkan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau menjadi gembala kami ketika kami menjalani kehidupan kami di tahun 2024 ini. Kami berjalan sepenuhnya hanya bersama dengan firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepada saudara kami yang sedang sakit, Opo Nicholas Boru Manurung Tuhan, dan juga Jonathan Sirait yang sedang dirawat di Rumah Sakit Karisma Cimahi. Kami mendoakan jemaat kami Opo Nicholas Boru Manurung Tuhan dan juga Jonathan Sirait, kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Sembuhkanlah mereka Tuhan dari penyakitnya. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengalahkan penyakitnya. Biarlah Engkau yang menjadi sumber kehidupannya. Biarlah Engkau menjadi gunung pertahanannya. Biarlah Engkau yang menjadi gembalanya Tuhan ketika mereka berada di dalam sakit penyakitnya. Ada satu pengharapan yang akan mereka dapatkan, yaitu ketika mereka berdoa memuji memuliakan nama Tuhan, mujizat itu nyata atas kehidupannya. Karena itu ya Tuhan, sembuhkanlah Inang Opo Nicholas Boru Manurung dan juga Jonathan Sirait, dan biarlah mereka pulang dari rumah sakit dan kembali bersama kami untuk beribadah di tempat ini. Allah Bapa kami yang di surga, hari ini juga kami tidak lupa
mendoakan saudara Martinus Asido Simanjuntak dan juga saudari Silda Agnesti Boru Tampu Bolon, yang mana Tuhan pada hari Sabtu 27 Januari 2024 mereka akan menerima pemberkatan pernikahan dari gereja ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, berkatilah persiapan mereka dan berkatilah Tuhan rencana mereka, rencana pernikahan di gereja dan juga rencana untuk melakukan adat Batak Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi tempat curahan mereka. Biarlah Tuhan yang menjadi tempat mengadu mereka, supaya mereka bisa Tuhan menjalankan rencana pernikahannya di tanggal 27 Januari 2024. Tetapi yang menjadi utama bagi kami adalah biarlah mereka menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan kami, terlebih di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga tidak henti-hentinya mendoakan inang nyonya Sitompul Tuhan, Boru Sipahutar. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan penyakitnya. Tak henti-hentinya kami Tuhan mendoakan inang ini, supaya inang ini bisa mengalahkan penyakitnya, dan inang ini sembuh dan bisa kembali beribadah bersama kami. Berikan kesabaran kepada Amang Sitompul, supaya Amang Sitompul bisa merawat inang Boru Sipahutar dengan baik. Bapa kami yang di surga, tidak henti-hentinya juga kami mendoakan jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya kepada gereja dan juga kepada pembangunan. Biarlah Tuhan yang melipat gandakan berkat-Mu kepada mereka, dan biarlah Tuhan yang tetap memberikan saluran berkat kepada jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan kepada gereja ini, dan Tuhan akan melipat gandakan berkat-Mu berlimpah ruah kepada mereka. Bapa kami yang di surga, berkati jugalah pekerjaan jemaat-Mu dimanapun mereka bekerja saat ini. Kiranya Engkau yang memberkati pekerjaannya, dan biarlah mereka memperoleh berkat yang berlimpah ruah dari pekerjaan yang sudah Kau berikan kepada jemaat-Mu pada saat ini. Kami juga tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, atau yang berulang tahun dalam pernikahannya Tuhan, pernikahan jemaat-Mu dalam minggu-minggu ini. Berikan umur yang panjang kepada mereka, dan berikan juga Tuhan kesehatan kepada mereka. Berikan Tuhan kepada mereka damai sejahtera-Mu kepada jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan pada saat ini. Kiranya mereka berdamai sejahtera, kiranya mereka berbahagia, dan kiranya mereka mengingat akan janji suci yang sudah Tuhan nyatakan kepada jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Kiranya mereka selalu berbahagia dalam lindungan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, masih banyak lagi yang ingin kami doakan. Kiranya Engkau mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan pada saat ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 214 sambil kita memberikan persembahan kita ke depan, yaitu iuran diakonia dan juga ke kantor pusat HKBP. Bersama Yesus
tersedia tempat nyaman bahagia agar damai sentosa yang datang padanya. aman bersama Yesus, mari kepadanya, tempat yang paling indah Ada di rumahnya. Ayat 3. Ku mengasihi Yesus, Dia perlindunganku di sepanjang hidupku hingga ke ajalku. Tiada lagi ku takut menghadapi seteru. Yesus yang menjagaku, Yesus menolongku. Ku mengasihi Yesus, Dia perlindunganku di sepanjang Hidupku hingga ke ajalku. Ayat 1 kita bangkit berdiri. Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Dengar Dia berfirman, Datanglah padaku, tinggalkan kegelapan. yakinlah padaku. Aman di tangan Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Salam kepada kita semuanya.